Dari sini, kawan-kawan, jamaah kita harus paham. Jumhur dan kita yang mayoritas Syafi'i mengatakan bahwa zakat harus dengan makanan pokok. Memang ada yang membolehkan dengan uang, yaitu dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi kita harus tahu, harus paham. Yang membolehkan dalam mazhab Abu Hanifah dan dalam mazhab mereka, satu sok itu bukan 2,75 kilo atau bukan 3,5 liter, tapi 3,8 kilo mungkin, yaitu sampai 5 liter. Jadi kalau orang sebenarnya pengen zakat fitrah pakai uang, mestinya dia ngikutin aturan yang ngebolehin, yaitu mazhab Hanafi. Aturannya mereka itu menunaikannya dengan seharga 5 liter. Karena mereka yang membolehkan. Jangan ngaduk. Zakatnya pakai duit, takarannya pakai 3,5 liter. Yang ngebolehin duit mazhab Abu Hanifah, ulama dalam mazhab Abu Hanifah, ukurannya pakai Syafi'i, kagak nyambung. Ini namanya talfiq, main-mainin hukum. Saya anjurkan bagaimana kita mayoritas bersyafi'i gunakan dengan Syafi'i. Kalaupun ada orang yang masih kekeh juga, ngerasa orang dalam saat ini mungkin darurat kebutuhannya, ya kalau yang ngebolehin itu bukan Syafi'i, yang ngebolehin itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi ingat, ukuran mereka yaitu 5 liter. Lantas barang yang kita zakatkan itu kualitasnya seperti apa? Kualitas yang kita zakatkan dari beras yang kita mau zakatin kualitas yang layak. Bahkan kalau perlu yang afdal, yang sama kita makan, bahkan kalau perlu yang lebih bagus. Kalau kita umpamanya makan sehari-hari beri beras yang seliternya seharga 10.000 atau 11.000, dalam berzakat kita gunakan beras yang seharganya 10.000 yang sama makan boleh. Apalagi lebih dari yang kita makan secara spesial, misalkan yang seliter 15.000, lebih afdal. Begitupun kalau orang mau nilaikan dengan uang. Kalau dia mau makannya yang normal biasanya aja hanya seharga beras 10.000 atau 11.000, maka dia kalikan juga seliternya dengan harga 10 atau 11.000. Bahkan lebih afdal mungkin yang di atas spesial dari yang biasa dia makan, seliternya dengan 15.000. Jangan merasa berat dengan amal ibadah zakat kita, dan jangan merasa tertekan dengan amal ibadah zakat kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak pahala sedekah kamu. Sedekah kamu jangan dirusak dengan manni wal adha. Dengan manni mengungkit-ungkit, wal adha menyakiti. Kelihatannya sih baik, bagus, orang kita kasih zakat, kita kasih baik sama orang, nih buat ente beras. Jangan lagi sekarung kita kasih, hatta cuma 3,5 liter. Apalagi kalau lebih banyak lagi kayak sekarung. Tapi isinya beras nggak layak dimakan manusia. Itu beras yang udah nggak dijual di mana-mana, udah rusak. Orang yang nerima semiskin-miskinnya orang juga bakal ngata, ini gue ini kayaknya dihina banget. Jangan batalkan sedekah kita dengan seperti itu. Cari yang spesial. Dari Ramadan kemarin, begitu di ujung Ramadan kita tunaikan zakat. Kewajiban kita, zakat fitrah. Alhamdulillah mudah-mudahan diterima. Perjalanan masuk Syawal sampai sekarang kita ketemu lagi Ramadan tahun yang ini. Setahun perjalanan dari Ramadan yang lalu, berapa banyak rezeki yang Allah kasih ke kita, nggak kehitung. Tapi dari setahun rezeki yang Allah beri sama kita, bersedekah wajib zakat fitrah cuman diminta kalau buat ngeluarin 3,5 liter yang seliter 10.000, modalnya cuman 35.000. Nggak sebanding, sedikit. Allah nggak maksain. Cuman kadang kita yang ngerasa terpaksa, kita yang merasa keberatan, padahal Allah nggak mungkin memberatkan si hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Maka dari itu, lakukanlah zakat kita yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pentingnya ini zakat, karena zakat ini yang kita tunaikan berkaitan sama Ramadan, dia yang bakal mensucikan puasa kita. Itulah menurut bahasanya baginda besar Nabi Muhammad, tuhratun lisa'im minal lagwi warrafath. Zakat itu yang membersihkan buat si orang yang puasa dari lagwi warrafath. Lagwi, lalai. Kita lagi puasa pasti lalai, ya kita usaha bisa ibadah, tapi kan kadang ada ngasonya.
Mungkin kali bapak-bapak nih badannya full kali 24 jam nggak berhenti. Allahu alam, tapi kayak nggak ada orang begitu. Kita baca Quran dapat sejus dua jus ngaso. Yang paling simple kalau kita ngaso umumnya orang sekarang main handphone dah. Baca Al-Quran belum sampai sejus nguapnya udah 10 kali. Baru ngebet 5 lembar, posisi duduk udah berubah, ya udah sebuah salah, udah bling satan. Oh enggak, kalau main handphone sejam 2 jam berselancar di media sosial, berselancar di dunia maya, kayaknya mata nggak kedip-kedip kuat, jempol nari-nari kagak pegel, padahal kelalaian. Kita nggak sadar hal yang simpel itu mungkin terjadi dalam puasa kita. Atau perbuatan rafas, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak bagus, mungkin nggak pancing-pancing emosinya lagi di rumah, suasana mungkin anak berisik, walaupun nggak pakai yang sampai yang jorok, sampai yang kotor, mungkin ada yang nggak bagus, kepancing emosi atau gimana, itu nggak disadari ketika puasa mungkin bisa terjadi. Maka zakat fitrah itulah yang mensucikan kita dari hal tersebut. Wa tu'matun lil masakin, dan memberi makan orang-orang yang miskin. Selama ini mungkin kita nggak pernah ngerasain tuh orang-orang yang sering kelaparan, yang sering ngerasa lapar sehari-harinya. Begitu kita puasa kita baru tahu, ya Allah begini rasanya lapar. Lemes badan, udah sore mata punang-punang, perut keroncongan. Kita baru ngerasa, oh begini rasanya lapar ya. Jadi muncul rasa empati kita kepada mereka, orang-orang yang berkekurangan. Kita tahu, kita ngerasain, oh dia sering lapar mungkin. Jiwa sosial kita lahir, didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut sabda Nabi besar Muhammad SAW yang lain, Nabi besar Muhammad mengatakan, asyamu mu'allaqun bainas sama'i wal ard, puasa itu masih menggantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u illa bizzakah, belum diangkat itu laporan amal ibadah puasa, belum mau dilihat sama Allah Ta'ala sebelum ditunaikan zakat fitrahnya. Luar biasa para hadirin, kawan-kawan, zakat kita ini hal yang simple, yang sepele, tapi yang menjadi penyempurna ibadah puasa kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berkecil hati, mungkin lagi kondisi begini, kalau orang yang tadi nggak punya kemampuan, memang benar-benar, maka gugur kewajiban zakat dia. Bahkan dia termasuk orang yang menerima zakat kalau ada dadakan rezeki di pagi hari sebelum hari raya, ada kelebihan, dia bisa tunaikan sebelum pelaksanaan sholat id. Bahkan ada pendapat kalau setelah pelaksanaan sholat id baru ada rezeki dadakan berlebih, entah dari mana, entah ada orang-orang baik mungkin yang ngasih zakat ke dia banyak segala macam, masih ada pendapat waktu musamahah, waktu toleransi, dia masih bisa menunaikan zakat sampai sebelum terbenamnya matahari. Lalu ketika kita paham zakat fitrah, ini zakat fitrah kita kasih ke siapa ini? Zakat fitrah kita kasih kepada 8 golongan atau asnafus tsamaniyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah zakat yang wajib, sedekah yang wajib. Zakat itu namanya sedekah wajib. Buat siapa? Lil fuqara, buat orang-orang fakir. Wal masakin, buat orang-orang miskin. Wal amilin, buat para amil. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang hatinya masih harus disentuh, masih ada lemah ketertarikan Islam tapi udah ada, masih harus disentuh, diperhatikan. Mu'allafatu qulubuhum. Wa firiqab, budak sahaya, hamba sahaya. Wal gharimin, orang yang terbelit atau terlibat hutang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang yang dalam keadaan melakukan perjalanan atau musafir. Fariidatan minallah, hal yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jamaah, bapak-bapak, rekan-rekan, ini kita arahkan zakat kita kepada mereka yang disebutkan sebagai 8 golongan. Insya Allah kita bahas satu-satu, kita pretelin secara ringkas, mudah-mudahan bisa kita paham insya Allah. Nah, tadi
Kembali lagi ke awal. Nah, zakat itu kita wajib buat siapa? Buat diri kita dan orang-orang yang wajib nafkahnya sama kita, istri kita, anak kita, ya. Bahkan kalau orang tua kita nggak mampu, itu pun nafkahnya wajib sama kita. Maka mereka-mereka yang orang itu wajib nafkahnya sama kita, wajib kita zakatkan. Nah, untuk bicara anak, menurut ulama, kalau kita punya anak laki-laki, kalau anak laki itu sudah balik, secara hukum nafkah itu udah lepas. Bukan berarti maksud besok kita nggak kasih nafkah tuh anak, apalagi kalau tuh anak masih sekolah kewajiban, enggak. Tapi maksudnya kalau dia udah balik, itu secara hukum muamalah dia udah punya syarat. Dia sudah mendapatkan syarat, dia bisa bermuamalah, berniaga, karena dia udah balik. Lihat Islam. Orang mau berniaga ada aturan mainnya. Kalau anak kecil belum balik, paling kagak pikirannya belum sempurna. Bisa dibohong-bohongin, ditipu. Minimal dia sudah balik. Jadi kalau anak laki sudah balik, dia udah bisa berniaga, dia bisa menghasilkan daripada kebutuhan dia. Tapi kan umumnya biar udah balik masih kewajiban nuntut ilmu. Di usia SMP atau SMA atau kuliah. Beda kalau dia udah kerja. Tapi dalam hitungan fikih, ketika seorang anak laki sudah balik, itu sebenarnya hukum nafkah lepas. Ya. Maka seorang ayah nggak bisa menzakatkan anaknya yang sudah balik, ini seorang laki, tanpa sepengetahuan anaknya. Bahkan ulama mengatakan si orang tua harus minta izin dulu. Anakku, ini ayah mau zakatkan zakat kamu, izinkan ya. Atau yang paling bagus, anak kita yang laki yang udah balik kita panggil. Anakku, ya, ini tong, ya, nih zakat dari bapak nih, dari ayah, pegang nih, beras, terima, dikasih nih sama ayah. Buat apa nih? Jadiin zakat lo. Oh no, begitu nih zakat. Mau zakat ke siapa? Kenapa? Didikan. Karena nih anak laki bakal jadi penanggung jawab keluarganya. Dia bakal mikirin nafkahin anaknya, nafkahin istrinya. Kalau dari sekarang kita didik, dia paham kewajiban itu. Bayangin, kalau ada orang tua nggak pernah ngajarin didikan nilai zakat ke anaknya, sampai tuh anak SD, SMP, SMA disjakatin seluruh sama orang tuanya tanpa nih anak tahu. Sampai tuh anak kuliah, bahkan sampai tuh anak ke dunia kerja, orang tuanya nggak ada komunikasi, nggak ada ngajarin, nggak ada tahu. Sampai nih anak ngerasa nggak tahu kewajiban zakat. Bagaimana ketika nanti ini anak jadi kepala keluarga di rumah tangganya, ketika dia tidak paham bahwa ada kewajiban zakat fitrah pada diri setiap muslim. Maka kita wajib, kita ada nilai didikan kepada anak-anak kita, anak-anak laki yang sudah balik. Kita ambil beras kita kasih ke dia, kita bilang, jadikan ini zakat Anda, jadikan ini zakat kamu, tunaikan zakat kamu, karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menunaikan zakatnya, kita minta izin dari dia dulu, sehingga dengan izin dan ridhonya baru kita bisa zakatkan walaupun dari harta kita.